Dombos ini punya jadwal potong rambut setiap 6 bulan sekali. Kenapa? Karena misalnya sudah terlalu panjang, nggak dipotong-potong, itu justru nggak bagus buat dombanya. Karena mengandung banyak sekali kuman. Sudah pernah lihat ini? Sayuran ini termasuk jenis sayur-sayuran. Kalau misalnya dilihat jenisnya ini menel-menel sekecil-kecil ini adalah kentang hitam. Wih! Hari ini, mari berpetualang ke Wonosobo. Dikenal sebagai tempat peristirahatan bangsa Belanda, daerah dataran tinggi Wonosobo menyimpan berbagai keunikan. Salah satunya adalah domba Texel yang dibawa pada masa penjajahan. Hewan berpostur kokoh ini kini dikenal dengan Dombos alias domba Texel Wonosobo. Lucu ya. Nah, ini adalah dombos atau domba Wonosobo. Nah, ini merupakan pernikahan antara domba lokal dengan domba Texel asalnya dari Belanda. Hasilnya begini. Bulunya kalau dilihat dari jauh kayak kasar, keriting-keriting, tapi ternyata halus. Ini anaknya. Halo. Dan tidak agresif. Wah. Pada tahun 1955, pemerintah Belanda mendatangkan 500 ekor domba Texel langsung dari negara kincir angin. Perkawinan silang Texel dengan domba lokal akhirnya membuahkan jenis domba baru dengan kualitas super. Kontur wilayah perbukitan bercuaca sejuk yang mirip dengan habitat asli domba Texel di benua biru membuat domba berbulu lebat ini bisa bertahan hidup dengan baik. Ini memang merupakan karakteristik hewan yang tinggal di daerah ketinggian. Bulunya tebal-tebal. Nah, memang dombos ini sendiri selain dimanfaatkan dagingnya, dia memang pedaging ya. Iya. Nah, diambil juga bulunya. Jadi cara ngambil bulunya ini yang ternyata masih manual. Manualnya benar-benar manual banget. Pakai gunting doang. Iya. Mana coba sini, aku pegang. Pakai gunting yang kayak gimana? Coba cium kamu. Tuh, cobain gunting biasa. Iya, gunting manual. Hai. Dombos ini punya jadwal potong rambut setiap 6 bulan sekali. Kenapa? Karena misalnya sudah terlalu panjang, nggak dipotong-potong, itu justru nggak bagus buat dombanya. Karena mengandung banyak sekali kuman. Jadi gampang terserang sakit ya, Mas. Iya. Jadi memang harus rutin potong rambut setiap 6 bulan sekali. Nah, kalau misalnya ini yang udah dicukur ini dipegang, nih berasanya masih kayak tebal gitu, masih kayak ada hamparan karpet. Padahal sebenarnya ini udah langsung daging. Nah, kalau misalnya lihat nih, dia mengandung minyak, jadi memang minyak tubuhnya itu banyak banget. Ya itu tadi, jadi biar walaupun sudah dicukur, bulunya udah botak, dia tetap tidak akan merasa kedinginan di tempat adem kayak gini. Texel adalah jenis domba pedaging. Hewan ternak ini diunggulkan karena memiliki komposisi daging yang menjanjikan. Kini Texel tak hanya mendatangkan keuntungan melalui penjualan daging. Olahan limbah bulu Texel mulai dilirik untuk mengurangi sisa buangan. Nah nih, dombos ini memang khasnya di sini nih. Dia punya muncung depan, ini deket hidung tidak ada bulu, bulunya cuma di samping-samping sini aja. Jadi mirip sekali dengan domba Texel. Nah, pas bagian kakinya nih, kalau misalnya dilihat juga bulunya tidak lebat, hampir tidak ada bulunya. Nah, jadi kalau secara animasi, kamu ini mirip sekali sama Shaun the Sheep. Ya. Proses pengolahan limbah dilakukan dengan sederhana.
Bulu yang sudah dicukur harus direndam dengan sabun dan didiamkan semalaman. Hal ini dilakukan untuk membersihkan kotoran dan bau yang menempel pada bulu. Iya. Nah, butuh waktu sekitar 1 hari sampai betul-betul kering, baru misalnya dia bisa masuk ke proses selanjutnya nih. Ini disuir-suir begini, ini yang sudah kering, suir pisahin kecil-kecil, baru nanti masuk ke proses nyisir, dan nih sisir juga tapi versi lebih gede, kayak pakai roll rambut. Jadi intinya ini semuanya tentang menyisir. Nah kalau misalnya dipegang, ini yang sudah kering, sebenarnya teksturnya tidak jauh berbeda sebelum dan sesudah dicuci sama tadi waktu pas awal kita potong. Halus. Kalau menurut reporter saya ini kayak dakron, jadi memang betul-betul halus seperti serat sintetis jatuhnya. Wah, ini kayak filter akuarium. Ini dari dulu masih manual gini nih Pak? Iya, Dari awal waktu pas ada pelatihan. iya. Nah, di sini awalnya itu memang ada pelatihan dan alatnya itu langsung dari New Zealand, tapi ya itu sendiri. Karena terkendala alat, jadi ini bukan jadi industri besar ya Pak, malah untuk pemakaian pribadi ya. Iya. Siapa yang bantalnya udah mulai nggak empuk, pakai ini. Iya. Ini lumayan juga nih. Bisa berotot nih kita nih Pak. Habis ini kayak olahraga nih. Pakai tenaga yang kuat. Siap. Ya. Di Australia dan New Zealand, wool dari bulu domba digunakan sebagai kerajinan dengan nilai yang Sambil tinggi. puter juga. Sayangnya di tanah air, usaha pengolahan bulu domba belum dikelola secara maksimal. Faktanya, karakter bulu domba Wonosobo yang berwarna putih dengan bentuk keriting dan halus akan menjadi sumber wool yang berkualitas. Itu ya. Berarti kalau untuk jadi seperti ini lama dong ya Mas? Lumayan lama ya, itu belum ada setengah jalan. Nah ini hasil jadinya yang halus tadi setelah dipintal. Ini apa? Ini, wow, dari bulu domba. Kalau dirasa ini lebih tebal ya? Kayaknya lebih tebal ya Pak dibandingkan wool ya. Kalau wool dipegang tuh kayak lebih tipis gitu. Ini berasa padat. Nah nih, kalau yang kasar, nah Ini seperti ini. tadi dijadiin isian bantal ya Pak? Iya. Coba. Wah, tinggal dijahit jadi bantal. Ya memang sih pemanfaatannya sendiri masih ya di sini-sini aja gitu, belum keluar. Jadi memang nggak banyak yang tahu kalau misalnya bulu dombos ini untuk bantal. Itu kalau misalnya memang ada yang mau beli Pak, boleh ya? Boleh. Nah kalau misalnya dirasa kayak gini, kalau menurut saya nih lebih empuk juga dari bantal-bantal dakron. Kalau dakron kan kadang-kadang dia suka ngegumpal-gumpal. Nah kalau ini Pak gimana kalau bentuknya udah nggak beraturan? Diapain? Ditarik aja ujung. Tarik-tarik ujung? Ya, itu kan kembali semula. Kembali seperti semula. Oh katanya kalau ini kalau pas hari panas dia adem. Ya adem. Kalau pas dingin? Anget. Oh. Gitu. Ini kayak gini nih adem gini nih enak nih Pak ya. Enak. Ini empuk. Selain, aja. ya nanti kita gantian Pak Yudi. Selain untuk Jadi bantal, punya satu-satu gitu. siap. Selain bantal tadi apa? Bagus ya. Itu dari wool. Iya. Nah ini ya masuk lagi ke proses pewarnaan. Ini hasil akhirnya seperti ini. Keren ya. Oh ada tas. Ih, Pak Yudi, tasnya. Gitu. Iya Pak, ini saya tunjukin. Oh bagus. Udah Pak, yuk pulang. Ini boleh nggak Pak buat saya? Ambil taruh. Bagus ya. Nah ini dari bulu dombos. Lukisan.